si server sekolah offline. Jadi semua perpustakaan sampai ditaruh di server offline ini. Servernya berbentuk hard disk aja sih sebenarnya. Hard disk kasih dicolokin ke komputer bekas boleh, yang harganya sekitar sejutaan lah. Atau komputer apa aja yang bekas-bekas, bisa diinstal di situ. Cuman kalau kita pakai Ubuntu 2204, kepaksa harus pakai komputer yang 64 bit, nggak bisa pakai 32 bit. Kalau kita pakai komputer yang 32 bit, kita harus turun ke Debian. Debian masih ada yang 32 bit. Cuman kalau Ubuntu dia mintanya 64 bit. Ya minta maaf nih. Ini saya lagi pakai Ubuntu, jadi servernya masih 64 bit. Ini perpustakaan digitalnya sudah selesai dibuat. Kita akan coba instalasi Moodle sekarang. Oke. Ini tutup aja dulu. Contekannya ada di wiki saya, Internet Offline. Di sini ada instalasi Moodle. Instalasi Moodle ini di Ubuntu 2204. Oke, saya klik di sini. Kebetulan PHP-nya PHP 81. Udah benar semuanya. Apache PHP 81. Ini cara instalasinya. Oke, kita akan coba ini. Saya akan masuk ke servernya. Dan ini harus dilakukan lagi nih. Ups. Oke. Oke, ini biarin aja dulu. Ini lagi ngopi perusahaan soalnya. Paste. apt update dulu. Oke, beres. Sekarang kita akan install software yang dibutuhkan. Kita database-nya pakai MariaDB. Ini MariaDB buat database-nya. Web servernya Apache. Oke. Oke, ini biarkan dulu dia kerja. Apache 2 udah diinstal. Cuman kita harus install extensionnya, PHP Common, MySQL segala macam. Ini harus dikerjain lagi. Ini lagi install MariaDB dan teman-temannya. Wis, lama ya, 6 menit ini. Oke, biarin aja. Kita sambil nunggu itu saya akan coba download beberapa 90 source code-nya. Kita download. Soalnya source code-nya downloadnya manual ini kayaknya. Nah, ini source code-nya harus diambil dulu. Sorry, salah. Ini dia. Harus di-download ini, sama ini juga harus di-download. Tapi ini masih 403. Saya akan download yang terakhir aja ya. Language spec 4. Ini nggak apa-apa. Kita akan download yang nah, dia lagi download udah. Sekarang saya akan download yang, nah ini nggak bisa nih. Download Moodle, moodle.org. Ini kita ganti versi soalnya. Verify you are human, ya I'm human. Oke, sekarang kita akan masuk download. Oke, 43. Mana dia? Latest release. Di sini udah 403 kan. Kita akan coba di sini, makanya download apa nih? TGZ. Ini source yang di catatan saya TGZ, saya ambil yang TGZ aja. Ini yang TGZ-nya. Ini saya ambil di sini. Saya copyin di sini, saya rubah. Ini masih 402. Oke, dirubah sekarang source code-nya. Pakai versi yang lebih baru lagi. Oke, harus dikopiin ke folder user local source. Kira-kira gitu. Tapi catatannya dirubah. Ini saya sambil ngerubah catatan ya. Oke.
id.zip sudah di-download, kemudian itu udah download, ini juga udah beres, sudah ke-download semuanya. Oke, ini nggak usah dilihat, download package nggak usah dilihat, kita masuk ke catatan ini. Sekarang saya akan masuk ke komputer saya, ini dia. Saya gedein dulu biar enak lihatnya. Ini folder download, wish. Scopy id.zip, saya masukin ke ono at 192.168.0.190. Oke, copy dia sekarang. Scopy model latest 190.2 biar masuk ke home directory. Padahal saya belum ngecek udah selesai apa belum ya. Udah harusnya lah. 64 mega mah udah beres dia. Udah ini kan udah beres. Oke. Ini saya buang-buangin yang sudah. Ini udah beres. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke server. Mana dia? Ini dia. Clear layar. Saya gedein. Oke, saya punya id.zip sama model latest 403 sudosu. Salah. Oke. Nah, sekarang saya harus ngikutin catatan di sini. Yang id.zip harus di copy dulu ke sini. Oke. Jadi itu semua saya copy ke folder itu, move, bintang, user local source. Oke, udah hilang. Sekarang adanya di user local source. Oke. Ini ada di sini dua-duanya. Sekarang saya kerjain yang id.zip. Jadi cd ke user local source, make directory file model data language, terus copy id.zip ke model data language, cd model data language, unzip, kemudian chmod 77 sama chown supaya data yang di model data itu punyanya web. Oke, saya copy. Ini saya paste di sini. Dah, urusan id.zip selesai. Jadi cuma gitu aja. Ini cepat aja ya. Jadi cd make directory, copy, pindah folder lagi, unzip, terus chmod 777 sama chown var www data supaya punyanya ini. Nah, ini berubah di sini karena di sini 403, jadi saya harus edit di sini. Ini jadi 403. Di sini 403. Oke. Oke. Berubah. Sorry. Ini mana nih 403-nya? Install modelnya. Ini 403 udah ada di sini. Sekarang saya pindah ke user lokal. Nah, ini saya pindah gini. Oke. CD user local source model latest, copy ke var www.html, cd ke var www.html, dibuka model latest 403-nya, chown punya dibuat owner di model data www-data, terus chmod 777 untuk var www.html model sama www-data ownernya dirubah, var www.html model dirubah ownernya ke www-data. Oke, ini saya kerjain sekali paste aja biar beres. Oke, deh selesai. Jadi cuma gitu aja, cepat. Itu urusan source code yang cepat, yang susah adalah download. Jadi beres. Sekarang kita balik lagi. Oke, kita akan balik lagi ke sini. Coba kita lihat sudah saya mana ceritanya. Oke. Ini sampai mana? Sini kayaknya. Sekarang kita install Apache 2. Harusnya udah nggak perlu karena tadi sudah pernah kita install. Udah beres Apache 2-nya. Sekarang kita install PHP semua yang dibutuhkan untuk model. Nah, ini kalau PHP-nya baru, kalau saya pakai Ubuntu 22044 itu PHP-nya 8.4 kalau nggak salah, 8.4.
Nah itu punya masalah di 8.4 karena terlalu baru, modelnya nggak support. Ini saya akan pakai bulan depan, saya akan coba pakai Ubuntu yang versi yang paling baru, Ubuntu 24.04 bulan depan ya. Ini karena rilisnya bulan tanggal 25 bulan April. Nah itu punya masalah itu kayaknya, karena versi-versinya lebih baru lagi, lebih kacau lagi tuh ceritanya. Modelnya belum diupdate ke versi yang paling baru. Oke. Ini lagi diinstal. Oke, sambil nunggu, ini udah beres. Kita nanti harus ngedit konfigurasi dari PHP. Adanya di PHP ini kita harus rubah besarnya file size, post max size, memory limit, execution time max-nya, input var-nya sama ini dirubah semuanya. Nah, ini kebetulan ada di sini ada alternatif PHP, kita pakainya 82. Oke. Coba kita lihat bisa nggak pakai 82. Tapi pakai 81 juga nggak apa-apa. 81 aman sih buat dipakai buat model. Oke, coba kita lihat bagaimana ceritanya. Wih, masih lama, salah tadi, harusnya yang ini yang dikerjain. Oke, selesai instalasi. Saya lupa kalau ada fitur pause di Kasam. Instalasinya selesai. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita harus, jadi ini instalasi semua modul pendukung buat PHP-nya udah diinstal. Sekarang saya edit urusan PHP-nya. Di sini yang PHP 81 yang dipakai. Saya edit dulu. Oke, sekarang yang dibutuhkan adalah upload max. Upload max. mega. Post max size 48. 48. Oke. Kemudian memory limit 512. 512. Oke. Kemudian max execution time 600. Input var 5000, input time 1000. Max exec time 600. Ini ada max input time 1000. Di sini ada max input var 5000. Ini dibuka, titik komanya di ujung. Oke, udah beres. Save. Oke, ini udah beres. 5000, 1000 udah beres. Ini buat mastiin aja, kita perlu switch ke 81. Harusnya dia udah di 81. Defaultnya semua 81. Oke. Ini oke deh, saya gedein biar lebih enak lihatnya. Clear layar. Jadi ini udah beres, kita ada di 81. Kemudian kita restart Apache sama di enable. Oke, udah beres. Sekarang kita MariaDB server harusnya sudah diinstal, tapi kita pastiin lagi ulang aja. Itu karena diinstal. Sekarang kita restart sama enable MariaDB-nya. Oke, sekarang udah beres. Kita perlu instalasi database Moodle. Untuk operasional pilih yang atas ini. Jadi intinya sih, untuk akses database Moodle, user Moodle-nya harus beda, passwordnya harus aman. Tapi buat latihan saya pakai root password 123456.
database-nya Moodle, usernya Moodle, passwordnya Moodle. Jadi ini paling blow on di dunia. Eh, Tidak baik, tapi ya daripada ini buat orang belajar doang mah. Oke, saya paste di sini. Nah, masuk sekarang. Sekarang saya create database Moodle, karakter setnya di set, kemudian kasih izin supaya root bisa akses ke database Moodle, kemudian user Moodle dengan password Moodle bisa akses, ini juga bisa akses sama user Moodle. Yang atas ini user Moodle at localhost, bawahnya Moodle aja, terus exit, copy, paste. Pastikan tidak ada error. Di sini kelihatan oke semua, jadi aman. Kalau ada error masalah baru. Sekarang kita enable MySQL-nya di start sama ini, di start sama restart, ini di enable, restart sama enable. Jadi supaya enable tuh maksudnya kalau dia apa sih namanya, dia mati pas hidup dia langsung nyala lagi, itu enable. Dah, sekarang kita ini udah dilakukan, source code udah dilakukan, ini source code Moodle udah dilakukan juga. Sekarang kita bisa akses lewat web, IP address-nya /Moodle, alamatnya IP address /Moodle. Jadi masuk ke web sini 192.168.190/Moodle, enter. Ini kelihatan. Pilih bahasanya bahasa Inggris aja, jangan bahasa Indonesia. Kasian ya, ini buat sekolah soalnya. Kepaksa saya harus pakai bahasa Indonesia nih kalau buat sekolah. Ini bahasa Indonesia ada. Bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, di sini ada alamat web adalah 192.168.190 Moodle. Kemudian direktorinya var www Moodle di sini. Nah, di sini beda nih. Var Moodle data. Direktori datanya ada di situ. Lanjut. Oke. Database-nya saya makanya MariaDB bukan MySQL. Lanjut. Nah, ini basis datanya Moodle, usernya Moodle, passwordnya Moodle. Itu aja yang harus diisi. Kemudian lanjut. Ini masalah lisensi, lanjut, setuju lah pokoknya. Nah, ini oke. Di sini HTTPS-nya tidak diaktifkan, tapi warnanya kuning nggak masalah. Saya nggak aktifin HTTPS, lanjut. Nah, sekarang dia instalasi apa sih namanya, si tabel-tabelnya semua diinstalasi. Lumayan agak lama ini prosesnya. Ini saya pause dulu ya recording. Oke, selesai instalasinya. Jadi yang paling lama dari Moodle adalah instalasi ini, apa sih namanya, database-nya. Ini selesai, lanjutkan, klik lanjutkan. Kita tinggal udah selesai ini sebenarnya kategorinya, kita cuma ngisi admin. Nah, kata sandinya apa, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angka, harus ada tanda-tanda baca. Nah, ini rada seru nih urusannya, saya akan masukin. Oke. Admin pengguna, emailnya harus ada juga, misalnya admin@sekolah.sch.id misalnya. Kotanya Jakarta, negaranya Indonesia, time zone-nya Asia Jakarta. Ini dia. Kemudian deskripsi, kalau mau dikasih deskripsi tentang ini internet offline, gitu aja ya. Server internet offline. Dah, Raspberry profile. Nah, lu mati deh gue. Apa yang terjadi ini?
Kagak beres. Waduh, 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 waduh. Kenapa dia? Ini saya pause dulu recording. Oke. Entah kenapa toto beres, ya udah. Ini lanjutnya. Saya kasih nama situsnya adalah Internet Offline. Internet, satu kata ini, offline. Di sini saya kasih ini Internet Offline. Oke. Lokasinya ada di Asia, Jakarta. Kemudian pendaftaran mandiri saya aktifin juga pakai email, cuman ini nggak akan jalan sih sebenarnya. Ini admin atau support sekolah SCHID. Alamat reply support at sekolah. Ini nggak jalan sih sebenarnya. Harus di set yang benar sih sebenarnya. Jadi dua ini nggak jalan sih sebenarnya. Emailnya nggak jalan, simpan perubahan. Oke. Empty response. Oh, ada error sedikit nih, ada masalah nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ternyata harus didiemin aja, ntar jalan sendiri. Ya udah. Gitu. Jadi ini selesai instalasi modelnya. Semoga tidak bermasalah. Saya tutup dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.